Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Para jemaah salat Isya yang nanti akan kita sambung dengan salat tarawih yang sama-sama dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalani ini di bulan Ramadan ini, semua aktivitas kita, ibadah kita, dan hal-hal apapun yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, semuanya mudah-mudahan bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam Allah marilah kita haturkan kepada sang baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diberikan adalah problematika remaja muslim dan tantangannya. Ini berat karena saya sudah bukan termasuk remaja lagi, dan kita yang hadir kayaknya rata-rata 99% sudah bukan remaja ini. Ya. Tapi ada dua hal. Ada remaja itu yang umur antara 15 sampai 21. Itu menurut teori pendidikan. Tapi ada yang mengatakan bahwa remaja itu umur 25 sampai 65 tahun. Nah, berarti kita masih termasuk nih sebagai remaja, insya Allah. Dan lebih dari 65 tahun itu sudah pasca remaja. Kalau dibilang lansia kan kayaknya kurang elok. Tapi kalau pasca remaja kayaknya lebih nyaman didengarnya. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, berkaitan dengan masalah remaja ini memang sangat unik. Sebuah jiwa yang unik secara pendidikan, teori pendidikan, baik dalam masalah keagamaannya maupun dalam masalah psikologisnya ini sangat unik. Makanya dunia pendidikan dari tahun ke tahun terus berubah hanya untuk membimbing dan mendampingi bagaimana kesempurnaan kejiwaan remaja itu bisa mencapai kesempurnaannya yang diinginkan. Tapi tetap saja perubahan-perubahan pendidikan itu tidak kemudian menjangkau terhadap ruhaniyahnya seorang remaja. Maka dalam hal ini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa ada tugas yang utama bagi seorang orang tua adalah perintah Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini menjadi tugas pokok kita sebagai orang yang telah melahirkan generasi muda. Tugas pokok ini menjadi penting. Yang penting apa? Pertama, kita telah memberikan jalan dan warna kepada remaja dan anak didik kita agar mereka bisa menemukan jalannya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus memberikan bimbingan soal mengenai hidayah, itu urusan Allah. Innaka lam tahdi ala man ahbabta walakinnallaha yahdi ala may yasha. Jadi Rasulullah juga sempat ditegur oleh Allah bahwa Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai, tetapi yang memberikan hidayah itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya memohon kepada Allah, mendoakan agar anak-anak dzurriyyah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentang masalah pokok daripada anak itu sendiri. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-73, Allah telah memberikan warna kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi yang pertama, anak yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, yang kemudian juga bisa menyejukkan hati kita, dan ini sangat berat. Itulah tadi berkaitan dengan masalah hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu maka kita jangan sampai bosan untuk terus mendoakan anak-anak kita agar bisa meraih dan bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah jadikan anak-anak kita sebagai qurrata a'yun. Dzurriyyah kita sebagai qurrata a'yun. Yang kedua, di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-46 juga Allah telah memberikan kabar kepada kita, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak-anak kita itu menjadi zinatul hayatid dunya, sebagai hiasan dunia. Karena anak kita dianggap sebagai hiasan, maka apapun problematikanya yang dihadapi atau yang dialami oleh anak itu sebagai hiasan. Hiasan itu kan kebanggaan. Jadi apapun yang mereka minta kita berikan, apapun yang mereka kemudian inginkan kita usahakan. Nah ini yang kemudian secara ruhanianya kemudian menjadi kosong. Oleh karena itu maka anak kita tidak hanya dijadikan sebagai hiasan dunia, tapi kita doakan agar menjadi qurrata a'yun. Yang ketiga, anak itu menjadi fitnah. Innamal hayatud dunya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu dalam At-Tawwabun yang ke-15. Bahwa kehidupan dunia termasuk anak-anak kita itu sebagai fitnah, ujian. Maka yang kita alami terkadang anak kita itu warna-warninya luar biasa. Itu karena memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kita kembali lagi untuk mendoakan agar anak-anak kita menjadi anak yang baik. Karena doa mukhul ibadah. Oleh karena itu maka dengan harapan yang tidak putus-putusnya dan tidak harus kita putus asa dengan harapan kita untuk selalu mendoakan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Itu dalam At-Tawwabun juga yang ke-14-nya. Bahwa pasangan kita termasuk juga anak-anak kita bisa menjadi musuh. Musuh tidak hanya di dunia, tapi juga bisa di akhirat. Nanti anak kita akan menuntut kita bahwa mereka tidak pernah diberikan siraman rohani, tidak pernah diajak untuk bisa mengenal Allah dan Rasulnya, dan tidak bisa diperkenalkan bagaimana beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak kita nanti akan menuntut kita, walaupun kita bagus ibadahnya, banyak kemudian amalnya, tapi nanti akan ditarik oleh anak kita yang asalnya ahli surga menjadi ahli neraka. Na'udzubillah subhanahu'udzubillah. Al-akhilla yaumaidin ba'duhum ala ba'din aduun. Jadi nanti orang-orang yang dekat dengan kita itu akan menjadi musuh sebagian dengan sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita anak kita itu mudah-mudahan menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam era kekinian ternyata ada dua hal yang ingin saya sampaikan tentang kondisi anak remaja. Ada namanya insecurity. Insecurity ini merasa bahwa anak kita itu bodoh, merasa anak kita tidak yakin dan tidak pantas. Oleh karena itu maka penyakit ini, perasaan seperti ini sering menghinggap di kalangan anak-anak remaja kita. Namanya insecurity. Dan kemudian ada juga di kalangan remaja yang sekarang juga menjadi tren adalah namanya generasi Z. Generasi Z itu adalah generasi yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah lepas dari perkembangan teknologi. Dan ini sudah dialami oleh anak-anak kita. Kita lihat misalnya anak kita kehidupannya setiap hari tidak pernah lepas dari gadget. Jadi semuanya serba teknologi. Semua informasi digali dari teknologi. Oleh karena itu maka apa nanti konsekuensinya? Konsekuensinya mereka akan bermakmum pada mbah Google, tapi kemudian menjauh daripada masjid dan juga menjauh daripada Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu maka ada beberapa generasi lama, termasuk generasi olot yang harus dijadikan sebagai tumpuan harapan dan juga menjadi itibar kepada kita. Pertama Rasulullah SAW. Rasulullah sejak kecil sudah punya sifat yang namanya al-amin, orang yang bisa dipercaya. Maka kita pupuk anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Tidak hanya dipercaya oleh kita, tapi mudah-mudahan juga dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang kedua ada namanya Muhammad Al-Fatih. Ketika masih kecil ada namanya Sultan Murad II, itu sebagai ayahnya, dan ibunya bernama Hana. Nah, ketika Ibu Hana ini menunjukkan kepada Muhammad Al-Fatih itu Konstantinopel, namamu adalah nama Muhammad persis seperti Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka Rasulullah pernah berpesan bahwa Konstantinopel nanti akan bisa ditaklukkan dan hanya engkaulah yang bisa menaklukkan Konstantinopel, dan itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu maka orang tua di sini memperkenalkan seperti itu ternyata menjadi kenyataan. Itu adalah doa yang Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, ada namanya Syekh Abdul Qadir Jailani yang sering kita kirimin Fatihah ya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu semasa kecilnya ketika umur sekitar 12 tahun, beliau itu pernah menuntut ilmu, dan salah satu pesan ibunya, kamu harus jujur apapun yang terjadi. Dan setelah itu kemudian dijahitkan beberapa keping emas, uang di saku bajunya untuk kemudian dibawa sebagai bekal untuk mencari ilmu. Di tengah perjalanan ternyata kena rampok. Maka ketika kena rampok sempat tidak dipedulikan karena ini anak kecil. Tapi kemudian Syekh Abdul Qadir menyatakan, saya cuma bawa uang sekian. Ini kata ibu ada di sini. Diberitahu sama perampok. Kemudian diambil sampai kemudian perampoknya heran, kamu kok jujur? Karena pesan ibu, apapun yang terjadi saya harus jujur. Oleh karena itu maka kejujuran jadi penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa dipercaya dan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya menjadi kebanggaan kita tapi juga menjadi kebanggaan Allah dan Rasul-Nya. Termasuk anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang jujur terhadap dirinya sendiri, jujur terhadap orang lain, lebih-lebih jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita semua dan anak keturunan kita semuanya mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.